Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Ini bapak-bapak di rumah nih yang lagi ngopi juga nih. Ya, sama benar. rebusan. Kita sapa dulu Mas Fadlan yang ada di rumah. Mudah-mudahan bapak-bapak sehat panjang umur. Amin. Bukan Allahumma hanya amin. sehat panjang umur, tapi sehat panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Masya Gitu Mas Allah. Fadlan. Nah, ini kalau ngomong-ngomong masalah ketaatan banyak banget kan cara-cara kita taat sama Allah. Betul sekali. Nah, kebetulan nih kita mau nanya nih sama Ustadz juga nih. Hari ini kita temanya apa nih Ustadz? Wow, it's amazing. Oh, amazing. Tahu amazing, Bu? Amazing. Nih artinya sini nih. Ini Mas Fadlan, Bapak Ibu, sahabat cinta surga dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini Mas Fadlan tentang dahsyatnya kekuatan sedekah. Masya Allah. Yes. Ini ibu udah pada nggak sabar nih kayaknya nih. Bersedekah nggak? Tanya dulu Mas Fadlan. Iya. Ibu suka sedekah nggak? Suka. Berapa sedekahnya? Secukupnya. Ibu sedekahnya gimana? Hai guys, sedekah nih. Enggak gitu enggak ya? Belum, nanti kita bahas tuh. Belum. Ustaz. Iya. Kalau yang begitu bukan ibu-ibu yang di sini. Bukan ibu-ibu di sini. Yang di sono. Cedok. Cepati Mama Iis. Ya. Tetap. Kebetulan juga kita udah kedatangan ustazah tamu kita nih Ustaz. Gimana? Insya Allah kita udah kedatangan Ustazah Lulu Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum sekuteng di Jelambar. Cakep. Ini yang ganteng-ganteng apa kabar? Ya Allah. Beli kentang belinya ke Kota Palu. Cakep. Ke Jakarta beli mangga. Cakep. Selamat datang Ustazah Lulu di acara Cinta Surga. Masya Allah nih Ustazah, nih hari ini kita lagi ngebahas tentang keutamaan bersedekah. Nah ada apa lagi nih kira-kira nih Ustazah yang mau ditambahin? Silakan boleh tambahin. Ada izin ke sini ya. Silakan Ustazah. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya mau tanya ibu-ibu di sini semuanya siapa yang pengen umroh? Saya. Insya Allah saya kasih tiket umroh satu. Pertanyaannya yang tunjuk tangan saya kasih, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Gak ada, berarti mohon maaf lahir batin ya. Gak ada yang Baru dapat. bilang Ustazah, saya udah mau nunjuk aja. Pertanyaannya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kenapa? Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah, semua keturunan Adam pasti punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawabuna. Tapi ada yang sebaik-baiknya bersalah, mereka yang bertaubat. Maka wujud dari taubat salah satunya menghapus dosa, yakni dengan bersedekah. Ini ada kisah Bu, ya Allah, kisahnya luar biasa. Sosok laki-laki dari Basrah yang memang ya Allah lapendos. Laki-laki penuh dosa. Iya, ini tahu aja ya. Laki-laki penuh dosa. Dosanya udah banyak banget, kesalahannya banyak banget. Kalau kata kita orangnya udah makan kue cucur anget-anget. Hancur banget. Apa aja dia lakuin tuh maksiat. Apalagi mabok atau bahasanya apa itu ya. Dia tuh benar-benar demen khamar. Ya Allah. Kemudian qadarullah meninggal dunia. Gak ada yang mau tuh Bu untuk sholatin. Bahkan istrinya harus panggil 2 orang untuk bawa jenazahnya. Ditaruh di tengah lapang, kemudian digali itu kuburnya. Tapi gak ada yang mau nyolatin. Gimana ini warga pada kemana ya? Bu, gimana itu? Oh saya gak tahu, saya gak mau. Ini banyak banget ini salahnya. Kemudian ada orang yang ahli ibadah tinggal di atas gunung. Turun. Lah ini kenapa? Mohon maaf, ini ada apa kok bisa datang ke sini? Saya ini bermimpi bahwa Allah telah mengampuni ini dosa laki-laki ini. Ini suaminya ibu, iya ini suami saya. Memang kesalahannya banyak Bu. Waduh gak pernah dia berbuat kebaikan. Coba mikir baiknya apa? Ibu, iya. Ibu, iya. Ya Allah ibu mohon maaf kalau lihat suami kira-kira banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Tergantung. Masa sih? Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Ini banyak salahnya. Dia gak pernah berbuat kebaikan sama sekali.
Coba ibu pikir lagi. Oh iya ternyata ketika digali ada 3. Yang pertama Masya Allah. Dia ini luar biasa. Kalau dia dengar azan subuh. Kemudian ambil air wudu berangkat ke masjid. Padahal dalam keadaan dia tuh mungkin habis minum khamar ya. Yang kedua, kemudian kalau ketemu anak yatim, fakir miskin, dia kasih yang namanya sedekahnya. Yang ketiga, dia suka bangun di tengah malam kemudian dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma merasa dirinya, ya Allah, nanti saya di neraka mana ya? Dosa saya banyak banget, saya neraka mana? Ya Allah, itu senantiasa merenung. Kemudian dari situlah kata orang yang ahli ibadah, Allah mengampuni segala kesalahannya. Bu, yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima dengan jalan bersedekah. Ubur-ubur di sungai liat. Hati-hati kita jangan sampai nyebur dalam maksiat. Insya Allah. Nah Ustadz, ada yang mau ditambahin lagi kan nih Ustadz? Luar biasa Ustadz. Ada yang mau ditambahin lagi Ustadz? Ada lagi poin berikutnya apa lagi nih? Tadi kan pertama udah bisa menyembuhkan penyakit. Betul. Terus bisa menghapuskan dosa. Apa lagi Ustadz? Selanjutnya kata Nabi, as-shadaqatu tarudul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Mantap. Bahkan mohon izin, mohon maaf. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman itu Ustazah ya, pada zaman Nabi Sulaiman, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu kan bisa berbicara selain dengan manusia, dengan binatang tuh. Ini anak nih ibu-ibu burung tahu? Mak-mak burung itu curhat ke Nabi Sulaiman. Ngadu, Nabi Sulaiman, sarang saya nih ada bapak-bapak yang tiap saya punya anak diambilin mulu anak saya. Kata Nabi Sulaiman, siapa namanya? Mang Udin katanya. Bukan Mang Udin, bukan. Curhat ke Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil orang yang suka ngambilin anak burung ini. Dikasih tahu nggak boleh kamu begitu. Bukan hanya itu, Nabi Sulaiman memanggil 2 jin untuk menjaga si sarang burung, mak-mak burung ini. Singkat cerita, setahun kemudian, nah si bapak-bapak ini lupa lagi Ustazah. Lupa bahwa udah diingetin sama Nabi Sulaiman. Berangkat lagi mau ngambil anak, ngambil lagi. Emang batu nih bapak-bapak nih. Emang bapak-bapak kalau udah main burung begitu. Tapi untungnya ternyata si bapak ini dia bersedekah dengan sepotong roti. Bersedekah dengan sepotong roti. Pas mau naik, ibu tahu apa wasiat Nabi Sulaiman ke 2 jin ini? Kalau si bapak datang ke sini lagi, ngambil burung lagi, bikin 2 aja tuh badannya. 1 buang ke barat, 1 buang ke timur. Wah, si jin ini udah siap-siap. Ini orangnya ternyata, awas aja. Kan saya potong jadi 2. Ada gitu biasanya kalau jin. Harus begitu biasanya. Pas naik, pas mau diambil tuh si burungnya itu, si anak-anak burungnya itu, berkah dari sedekah Allah menurunkan 2 malaikat. Memerintahkan 2 malaikat untuk apa? Ngebuang 2 jin ini. Harusnya kan yang dibuang siapa? Yang dilempar siapa? Yang tadi mengambil burung. Bapak-bapak tadi Ustazah. Ini yang dibuang siapa? 2 jin itu yang 1 dibuang ke barat, yang 1 dibuang ke timur. Berkah apa? Sebelum dia naik dia sedekah dengan sepotong roti padahal. Maka salah satu dari hikmah sedekah, kekuatan dahsyatnya sedekah bisa menolak bala gitu ya Ustazah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi nih Ustazah yang mau ditambahin lagi? Sedekah ini Masya Allah juga melapangkan rizki. Karena kita kan rizki ada yang hisian wa ma'nawiyan. Ada yang kelihatan, ada yang enggak ya Bu ya. Kadang kalau yang kelihatan apa sih Kak Fadlan? Rumah, 3 tingkat, mobil cakep banget ya. Ya Allah perhiasan cantik ya. Masya Allah nih istri cakep banget kita. Cakakan gitu-gitu ya. Kemudian apa? Ini gelangnya bererot banyak banget. Itu yang kelihatan. Tapi ternyata ada yang nggak kelihatan, sehat walafiat, kemudian juga nikmatnya beribadah. Ternyata dari sedekah ini lapang rizki kita. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang jamaah siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Yang mana ya? Yang sebelah sini dulu lah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zenita, saya berasal dari Jatiwaringin. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Lulu,
Jadi Ustazah, kalau di jalan itu kita sering menjumpai pengemis atau peminta-minta yang masih terlihat sehat seperti itu. Namun kita tuh kayak suka ragu karena takutnya dia itu cuma pura-pura dan tidak benar-benar membutuhkan seperti itu. Nah, takutnya juga sedekah yang kita kasih nantinya akan dipakai untuk hal-hal yang buruk seperti itu. Dalam pandangan Islam itu seperti apa ya Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makan buah atep anget-anget, ini pertanyaannya mantep banget. Iya. Cakep banget lagi yang nanya ya. Masya Allah. Romannya kayak kita bercermin. Ada itu banyak sekali, cantik sekali. Alhamdulillah Masya Allah. Bagaimana kalau misalnya kita bertemu nih ada pengemis gitu kan. Karena mohon maaf sekarang banyak yang seperti itu ya. Sedekah pinggir jalan. Totonya mobilnya luar biasa. Motornya banyak banget. Itu gimana kira-kira? Mohon maaf ya Bun ya. Insya Allah yang pertama kita kuatkan niat kita dalam bersedekah hanya untuk Allah semata. Yang kedua, yakni wallahu a'lam bishawab, itu semuanya adalah kita gantungkan kepada Allah. Karena ada kisah nih, seorang laki-laki Masya Allah demen banget sama sedekah. Dia sedekah, ketiga orang nih. Yang pertama nih dia sedekah nih, emang bener-bener nih mohon maaf kepada penzina. Orang-orang rame. Itu kok yang dikasih begitu sih. Padahal mah itu kan dia penzina. Bagaimana? Oh rame itu orang-orang. Kemudian dia bilang, ya Allah apa saya salah ini yang saya ngasih begini. Besok saya berazam lagi. Saya pengen sedekah lagi. Yang kedua dia sedekah kepada orang yang banyak maksiatnya. Banyak dosanya. Orang-orang pada rame. Itu gimana sih kok sedekahnya kepada orang yang banyak dosa. Padahal dia kan maksiatnya banyak banget. Dosa apa aja dikerjain. Ya Allah apa saya salah. Ya Allah besok saya berazam mau sedekah lagi. Kemudian mohon maaf dia sedekah ke orang kaya besoknya. Dia nggak tahu kan ya namanya juga. Dia nggak tahu nggak nanya ini yang penting dia sedekah. Ternyata orang-orang rame. Itu kan orang kaya. Kenapa dia sedekah ke orang kaya? Jaka sembung nelen karet. Orang kaya mah kan udah ada hartanya. Jaka sembung nelen karet. Nggak nyambung pret begitu. Terus gimana? Apakah sedekahnya ini diterima? Masya Allah, mohon maaf dia bermimpi, ternyata sedekahnya semuanya diterima. Kenapa? Karena dari mohon maaf penzina itu jadi taubat. Kenapa? Karena ternyata dia berhenti dari kerjaannya. Yang kedua, yang pendosa pun juga ya, yang suka mencuri, suka berbuat kejahatan, dia berhenti karena dari sedekahnya itu. Yang ketiga, menyadarkan orang kaya untuk gemar bersedekah. Jadi ketiganya ini ada hikmah yang didapat. Oke kalau kayak gitu sahabat cinta surga jangan kemana-mana dulu karena ada yang mau lewat tetap di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Julid doang, ada yang begitu di sini? Nggak ada. Yang ada mah yang di sono, Ce Edoh, Ce Patim, Ce Iis. Ini Ce Iis, Ustadz ada Ce Iis nih. Ce Iis punten, bukan Ce Iis yang ini. Ini mah Ce Iis yang tetangganya Ce Kokom.